Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat, pernah memberi pidato di hadapan rakyat atau publik Jerman pada saat itu. Saya mengutip salah satu kalimatnya yang mengatakan, jika Anda mencari kebebasan, jika Anda mencari perdamaian, Tuan Gorbachev, runtuhkan tembok ini. Saat itu Uni Soviet yang dipimpin oleh Mikhail Gorbachev menjadi salah satu lambang komunisme terbesar di dunia yang kemudian ditentang oleh Amerika Serikat, Jerman Barat, dan Inggris. Dan saat itu Jerman Timur menjadi lambang komunis di daratan Eropa. Maka saat itu demokrasi begitu diagungkan oleh banyak negara. Namun mari kita melihat di dunia bagian Timur Tengah, Tunisia, Yaman, Libya, Bahrain, dan kini Mesir masih mencoba untuk menerapkan sistem demokrasi di negaranya, namun seringkali menemui kesulitan, kegagalan, bahkan pertumpahan darah, dan jutaan anak tidak memiliki masa depan di negara tersebut hanya untuk mempertahankan atau ingin menerapkan sistem demokrasi. Lalu pertanyaannya, apakah demokrasi memang harus diterapkan di seluruh negara di dunia ini? Sebegitu baikkah demokrasi? Hadirin sekalian, saya Valentino Franciscus, angkatan 2012. Kita berbicara mengenai demokrasi di Indonesia. Terdapat sebuah fakta keras, di mana rakyat atau bangsa ini dipaksa atau tidak, terpaksa atau tidak, meyakini dengan bulat bahwa demokrasi merupakan sistem politik atau sistem ketatanegaraan yang telah menjadi takdir kita bersama. Takdir saya dan takdir hadirin sekalian di ruangan ini. Sesungguhnya demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara di mana seluruh warga negara itu memiliki hak, kewajiban, kedudukan, serta kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, di mana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik atau melalui alat demokrasi yang paling representatif, pemilihan umum yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Jonathan pembicara pertama tadi, mengatakan bahwa Abraham Lincoln dalam pidatonya juga mengungkapkan atau memberi definisi yang sampai saat ini kita sudah mengetahui bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Saudara-saudara, saya ingin memberi sebuah fakta. Amos J. Beasley, seorang ilmuwan dari Amerika Serikat, politisi Amerika Serikat, dia mengadakan penelitian bahwa 90% negara di dunia itu menganut paham demokrasi. Saya tidak akan berbicara terlalu panjang lebar mengenai demokrasi di dunia ini. Sesuai dengan tema kita, meluruskan demokrasi bangsa Indonesia, bangsa kita. Keadaan Indonesia ini sering disalah tafsirkan, saudara-saudara, sebagai masalah kualitas demokrasi, di mana saat ini munculnya demokrasi kriminal. Jika kita membaca buku Jeffrey Winters yang berjudul Oligarki, dia mengatakan di sana, di mana para oligark, atau dia memberi definisi oligark sebagai segelintir orang kaya yang memanfaatkan kekayaannya untuk berkuasa, menggunakan kekayaan mereka untuk bersaing secara tidak adil untuk mendapat jabatan dan mengalahkan korupsi. Ini tentu menjadi suatu ironi tersendiri bagi bangsa kita yang telah meyakini demokrasi sebagai jalan hidup kita. Lalu, kembali ke awal, apakah demokrasi merupakan pilihan yang terbaik? Saudara-saudara, perlu diingat, Franz Magnus Cicero, ahli etika politik, memberi sebuah pernyataan bahwa demokrasi adalah pilihan yang terbaik di antara yang terburuk.
Pernyataan beliau tentu membuat kita berpikir bahwa kita ini dituntut untuk mencari pilihan alternatif di luar yang terburuk tadi, saudara-saudara. Saya kira ini suatu kemalasan intelektual jika kita hanya diam dan menikmati pilihan-pilihan yang terburuk yang disediakan oleh sistem ini. Dengan kata lain, kita harus kembali bertanya lagi, apakah demokrasi memang satu-satunya yang tersedia atau berupa pilihan tunggal agar negara Indonesia ini dihormati di muka bumi ini? Bisa kita bayangkan, saya mengambil contoh alat demokrasi yang paling representatif tadi, yaitu pemilihan umum kepala daerah. Golongan putih di hampir di setiap pemilihan umum kepala daerah itu mencapai 30%, bahkan 40%. Dan fakta kerasnya lagi, di pemilihan gubernur Sumatera Utara, golongan putih mencapai angka 52%. Di mana suara rakyat yang seharusnya itu menjadi hak mereka, yang dikatakan sebagai itu demokrasi kita, tapi mereka tidak menggunakan suara mereka karena mereka menganggap bahwa mereka tidak bersuara, itu adalah suara mereka. Apabila satu pilkada itu diikuti 3 pasangan, saya akan mengajak saudara-saudara berhitung sedikit. Apabila satu pilkada diikuti 3 pasangan, dan katakanlah golongan putih mencapai 30%, dan katakanlah pemenang mencapai 30%, artinya sebenarnya pemenang dalam pemilu kada tersebut tidak lebih suaranya dari 20%. Bagaimana dengan pemilihan wali kota di Makassar yang diikuti 10 kandidat calon dan golongan putih mencapai angka 40% dan pemenang saat itu hanya mencapai 31%. Artinya dia hanya memperoleh tidak lebih dari 10% suara dari masyarakat, dan atas nama serta legitimasi demokrasi ia berkuasa juga atas 90% warga yang tidak memilihnya ataupun bahkan tidak mengetahui siapa pemimpin dia. Inikah demokrasi yang kita inginkan? Inikah demokrasi yang kita banggakan, saudara-saudara? Keanehan sistemik inilah yang kemudian saya katakan sebagai perangkap demokrasi, sebagai jebakan demokrasi. Sehingga dalam implementasi kekuasaannya, seringkali kita melihat para penguasa yang terpilih merugikan bangsa ini, karena sesungguhnya mereka hanya dipilih suara-suara kecil rakyat yang bahkan kadar kecil tersebut kita tidak tahu pemilih tersebut sudah mempunyai rasionalkah untuk dalam berpikirnya sehingga memilih pemimpin yang dipilihnya itu. Anda tahu, saudara-saudara tahu mengapa demokrasi sangat enak, sangat nyaman, dan sangat ingin dipakai di seluruh negara. Karena demokrasi menjanjikan 2 hal, 2 kata yang dijanjikan oleh demokrasi. Yang pertama itu adalah kesetaraan, equality, dan kebebasan, freedom. Kedua kata ini mengindikasikan situasi niscaya yang akan mengembangkan dan terus menghidupkan demokrasi di negara kita ini. Barangkali 2 istilah tadi telah bergeser makna dan menjadi alat yang dimanfaatkan oleh mereka yang berkuasa. Jebakan demokrasi ini tidak lahir dengan sendirinya, saudara-saudara. Asas kausalitas dapat berlaku di sini. Sebab dari semua ini adalah kita, saya, dan hadirin sekalian terlalu percaya bahkan kesadaran kita telah lenyap atau telah mati. Yang melihat demokrasi terus tumbuh dan berkembang di negara ini, yang layak memakai jubah putih sebagai malaikat dewa penyelamat. Tapi sesungguhnya kita tidak tahu bahwa demokrasi memiliki taring yang tajam dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Memilih pemimpin lalu kemudian menyesalinya. Baiklah, apakah kita bisa meluruskan demokrasi ini? Jawaban saya hanya satu. Kita berharap pada partai politik untuk menyediakan pemimpin-pemimpin yang berkompeten, yang memiliki kapabilitas, yang akan membawa negara ini untuk menuntun demokrasi ke jalan yang benar. Karena hanya partai politik yang saat ini bisa kita harapkan untuk menyediakan pemimpin, calon presiden ataupun calon legislator, agar kita tidak tersalah lagi untuk memilih mereka yang berkuasa untuk 5 tahun ke depan. Saya berharap kalian menggunakan hak suara kalian 9 April nanti, karena di sanalah salah satu cara kita untuk meluruskan demokrasi bangsa ini. Terima kasih.